pejabatnya kah, aparatnya. Kalau memaksakan, gerigitan sudah. Gerigitan itu udah gemes. Berurusan, maka orang harus bervaksin. Ini sudah bertuhan dengan vaksin dan bertuhan dengan vaksin, kata beliau. Syirik. Jangan lupa ngopi, santuy. Mikir woi, mikir. Audit tuh PCR, audit fungsinya, jangan cuma harganya doang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back, selamat datang lagi di channel Babe Aldo. Bersama gue Babe Aldo yang tetap santuy, tutup akal sehat, dan jangan lupa ngopi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi nabi wa alihi. Salam revolusi akhlak, semangat revolusi akhlak. Semoga akhlak kita jadi lebih baik hari ini dibanding yang kemarin. Panjang umur, perjuangan, merdeka. Allahu Akbar. Iya, gelas kopi gue karena sekarang kecil, soalnya gue nggak lagi di tempat yang biasanya. Gue ada di sebuah tempat yang insya Allah membawa keberkahan. Amin. Oke, konten gue kali ini adalah, kalau ada yang nonton ini Bubuan Banjar. Wah, Ulun bisa juga bahasa Banjar. Ya, gue bisa juga bahasa Banjar tuh karena gue sering ke Banjar. Alhamdulillah ada dua video yang mau gue reaksi hari ini untuk konten gue kali ini. Itu dari Banjarmasin, dari Kalimantan Selatan. Yang pertama, alhamdulillah ada Habib Muhammad bin Hussein Assegaf. Dan ada anggota dewan, Anang siapa beliau itu, Bapak Anang siapa gitu. Ini dari Banjarmasin, dari Kalimantan Selatan nih, Bubuan Banjar. Kenapa ini gua reaksi? Alhamdulillah, ternyata gua nggak sendiri. Sebenarnya banyak orang yang punya frekuensi sama seperti gue, hanya mungkin nggak berani berucap gitu. Mungkin nggak mau untuk mengucapkan. Alhamdulillah dengan adanya dua video ini, kami berbahagia gitu. Artinya sudah ada orang yang mulai berani bersuara. Dan ini akan terus gue gaungkan terus sampai memang stop pemaksaan. Memang nggak boleh pemaksaan. Ini Habib Muhammad bin Hussein Assegaf, mudah-mudahan beliau umur panjang sehat afiat. Ya, ini gue tampilin pertama. Beliau pakai bahasa Banjar. Tapi tenang aja. Kalian nggak usah khawatir kalau nggak ngerti bahasa Banjar, gue ngerti. Gue nih makanya gue Indonesia gitu. Ketemu bahasa Banjar ulun. Ketemu Madura, bahasa Madura. Bahasa Madura. Engkau bisa kia, macet bisana. Ngocak Madura. Nah, bisa gue. Ketemu orang Gorontalo, ngololo habari. Ketemu orang Medan. Nah, jadi alhamdulillah ya. Tenang aja, ini gue translate-nya. Ya, di sini judulnya Pemerintah Zolim judulnya. Kita lihat sama-sama ya guys. Video pertama, Habib Muhammad bin Hussein Assegaf. Bismillahirrahmanirrahim. Pemerintah masih memaksakan setiap anak-anak Indonesia, rakyat Indonesia, anak-anaknya harus divaksin. Kalau pemerintah masih memaksakan rakyat Indonesia, anak-anak Indonesia masih memaksakan micin itu, ampi sekolah, ampi itu berhenti sekolah, itu kata beliau kalau masih dipaksa. Ya, dan ini perlu gue sampein juga sama kalian, kenapa gue nyebutnya micin, kenapa gue nyebutnya copet, soalnya biar konten ini selamat, gitu aja kepaham, mestinya paham ya, paham aja. Gue harus memakai bahasa sarkas, pakai pakai majas. Ini kita bukan endorses. Kalau endorses ngomong apa aja selamat. Kalau gue udah berapa konten gue tentang Ibu Siti aja udah hilang. Iya. Ya, jadi kembali Habib Muhammad. Beliau bilang kalau masih ada pemaksaan, ampi sekolah, berhenti sekolah, lanjut. Berhenti aja. Madrasah aja, kita buka seorang madrasah. Nah, pindah sekolah aja, madrasah aja, kita buka sekolahan madrasah. Dengan memaksakan
Kalau Jangan maksa. kemudian bila anak kita dipaksakan divaksin, ya katakan nih, bila dipaksanya divaksin, lalu mengancam bila ada vaksin dari sekolah, apa ya? Ada peduli, ada usah sekolah lagi, kayak nang sekolah ampun bukunya aja, ulang seorang kita sekolah. Kayak sekolah ini ampun bumbuannya seorang aja. Itu kalau bahasa Indonesia gini. Kayak yang punya sekolah mereka aja sih. Kita buka sekolah sendiri. Madrasah sendiri. Begitu. Itu artinya. Ini nang bubuan Banjar komentar di bawah nang baik-baik lah. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Jangan takutan. Jangan takut. Tantang juga nih. Tantang. Dengar nih, aparatnya, pejabatnya tidak ada terima katanya. Ditang sudah. Nah, pejabatnya kah, aparatnya kalau memaksakan gerigitan sudah. Gerigitan itu udah gemes. Udah gerigitan, gitu gerigitan. Gerigitan ulun, nah kalau ulun hanggus pian. Nah, kayak gitu. Nah. Gerigitan itu gemes. Lanjut. Nanti beritanya tuh nang mati bener. Ya. Umat yang videonya itu sadis kan. Itu nang ya Allah. Ini namanya kebodohan dan kezaliman yang sudah dipertontonkan oleh rezim pemerintah kita. Nah, ini beliau bilang korban udah ada dipertontonkan di videonya. Ya. Iya, kebodohan. Kebodohan. Kezaliman. Anak kecil dipaksa. Diikatnya, dikancanginya, dipegangnya begitu kerasnya sampai kehendakan maksa anak-anak menangis tangan nih sampai kejang-kejang tetap begitu sulitnya. Iya, itu juga katakanlah orang tuanya yang membiarkan tertimpa. Kebodohan gurunya awas. Siapa saja yang terlibat dengan kezaliman ini, dengan pemaksaan ini, dan ini mengatakan penjajahan. Nah, yang terlibat dengan pemaksaan ini gurunya kah? Siapa kah? Ini penjajahan. Nah, ini pemaksaannya yang nggak baik. Menjajah hak-hak rakyat. Menjajah Kita punya rakyat. hak untuk memilih. Kita nggak ada hak pun harus akun. PKI katanya. Kita nggak mau, harus mau. Ini PKI kalau begini. Bujuran nih, Beneran nih. Jadi kita siap nih. Siapa Kita saja siap. yang ada terima, memaksa, hendak datang kepadaku, silakan. Hendak pangkatnya siapa aja, pejabat pemerintahnya, ya, tuan dinas apakah bupatinya, kan, bagian kesehatannya, ya, bagian apanya, dengarkan nih. Oh siap. Datangi ke Ulun siap, beliau siap. Mati buat dia. Nah, Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Allahu akbar. Itu ini harus melawan kita nih. Karena kalau dia katakan nih tentang Tuhannya sudah, nah mati benar. Ini katakannya pulang. Di mana akalnya di mana? Nah, Ya dengarkan, sampai sekolah sudah. berhenti sekolah. Nah, kata beliau, mau siapapun pejabatnya kah? Ya, kalau memaksakan nggak boleh. Nah, ini yang perlu kita apresiasi. Artinya apa ya? Micinisasi ini yang kita tentang adalah bukan micinnya, tapi pemaksaannya. Ini yang membuat rakyat jadi apa ya? Ada yang ketakutan, ada yang melawan. Mau gimana lagi? Coba nggak usah dipaksa-paksa. Jadi rakyat itu datang sukarela gitu. Keadaan aman-aman aja. Ini paksa-paksa, tapi nggak ada yang mau tanggung jawab. Akhirnya kalau udah ada yang begini nanti dibilang apa? Melawan pemerintah. Nanti yang kalau udah ada yang melawan begini dibilang apa? Oh ini perusuh NKRI. Ngopi lu. Anak kita nggak ada yang tanggung jawab. Nih juga masih dari Banjar nih. Kita lihat sekarang nih. Nih dari Banjar, Bapak Anang siapa nih, anggota dewan atau apa jabatannya beliau nggak tahu saya. Dengerin jelas banget beliau ngomong nih. Bukan oleh aparat atau siapapun pemimpin yang memburu rakyat untuk ikut kepada program pemerintah. Kita tidak tahu apa yang disuntikan itu karena terus penyakitnya dikatakan bermutasi dan terakhir Omikron dikatakan orang-orang yang bervaksin lah yang justru banyak kena dilaporkan. Artinya apa? Tidak ada yang perlu kita turuti kalau cara pemerintah seperti ini. Lalu apakah kami anti vaksin? Tidak.
Nah, Setiap orang memiliki ikhtiar untuk berbuat, melakukan apapun, tetapi setiap orang juga memiliki hak untuk menolak. tuh, apakah kita anti vaksin? Enggak, kita nggak anti. Cuman setiap orang punya cara, punya ikhtiarnya masing-masing, jangan dipaksa. Ini kalau udah maksa-maksa begini, ya udah. Ini dah, aduh. Tidak boleh negara memaksa rakyatnya. Apalagi presiden yang digaji oleh rakyat itu tidak boleh maksa rakyat. Ini nggak boleh Untuk maksa. membunuh rakyat agar kiranya orang ikut bervaksin. Yang mau silahkan, yang tidak mau harus dihormati karena itu adalah hak warga negara. Itu diatur oleh undang-undang tentang kesehatan. Apa yang harus diambilnya dari sebuah kesehatan itu adalah sebuah pilihan. Sekarang dikaitkan dengan syarat administratif. Jika orang ingin berurusan, maka orang harus bervaksin. Ini sudah bertuhan dengan vaksin dan Bertuhan dengan vaksin kata beliau, syirik. halangi hak-hak warga negara. Bukti-bukti konkretnya ulun sampaikan di sini. Ini ada pemberitahuan. Misalnya di Kota Banjarmasin. Ya. Bahwasanya sehubungan dengan hal tersebut di atas, ini ulun singkat, maka terhitung tanggal 10 Januari 2022 mewajibkan kepada seluruh masyarakat pengguna layanan yang akan berurusan di kantor kelurahan dan kecamatan wilayah Banjarmasin Timur agar menunjukkan kartu sudah vaksin aplikasi Peduli Lindungi. Demikian pemberitahuan disampaikan dan ini menghambat administrasi warga. Kedua, Itu masalah syarat. Ini bagus nih. Alhamdulillah. Mudah-mudahan makin banyak orang bersuara. Sekali lagi, stop mandatori. disampaikan di daerah beberapa Indonesia, tentu Babakan di Purwakarta. Ulun singkat di poin 4. Saya bertanggung jawab sepenuhnya serta melepaskan dan membebaskan pihak panitia dan penyelenggara sentra vaksin berikut dengan tenaga medis atau akibat dan risiko vaksinasi COVID-19 yang dapat terjadi terhadap anak saya di kemudian hari. Ini bullshit. Bagaimana negara memaksa orang tapi dia tidak mau bertanggung jawab? Di sini jelas kalau dia menyuntikkan sesuatu kepada orang dia tidak mau bertanggung jawab. Ini negara sudah gila. Kalau seperti Gila, Pak. saya katakan ini negara gila. Gila. Dan negara gila itu ada orangnya, pasti adalah pemimpin-pemimpin yang gila. Saya tidak ingin daerah ini juga mengikuti kegilaan-kegilaan orang di Jakarta. Kegilaan itu tidak boleh diikuti. Ini terakhir yang dilaporkan kepada saya dari Murung Ilung Januari, termasuk juga Kabupaten Banjar. Di sini juga seandainya di kemudian hari terjadi sesuatu pada anak saya terkait dengan COVID-19, maka saya tidak menuntut menyalahkan pihak lain. Ini kurang ajar, terus terang aja. Kalau nih gue dari tadi emang benar. Jadi bapak ini tadi disuruh dipaksa-paksa, giliran tanggung jawab kagak ada yang mau. Itu kalian yang dapat surat-surat tanggung jawab gitu ya, itu masuk di Tele MPR ya. Malu di Tele MPR, di deskripsi itu ada Telegram MPR. Kalian tanya di admin MPR itu, semua yang nulis surat-surat izin untuk micin itu kirim ke gue. Ntar gue tampilin supaya kalian tahu. Nah itu nyuruh-nyuruhnya mau, tanggung jawabnya enggak. Dibuat syarat administrasi, pemaksaan. Nanti diadu sama orang yang nggak apa-apa. Iya, nggak apa-apa, lu nggak apa-apa, alhamdulillah. Bukan berarti nggak ada yang korban. Siapa yang mau judi tentang anak kita, tentang diri kita? Ayo kita micin. Lu dapat yang sakit apa yang kagak? Kan nggak begitu. Harus ada yang tanggung jawab. Tapi alhamdulillah, dengan 2 video ini, ulama, habaib, tokoh masyarakat, pejabat, udah mulai berbicara. Ayo masyarakat, semuanya satukan suara. Kita boleh menolak mandatori. Ingat, bukan menolak micin, menolak mandatori. Gue di framing menolak micin, anti mandatori, anti pemaksaan, anti penjajahan. Karena penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Itu ada di Undang-Undang Dasar, pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Ini kita berasa dijajah sama micin. Dikejar-kejar, tanggung jawab kagak ada.
Nah, ayo, alhamdulillah, mudah-mudahan makin banyak ulama yang mau bersuara, makin banyak habaib yang mau bersuara, makin banyak tokoh masyarakat yang mau bersuara, makin banyak orang-orang yang mau bersuara. Gabungkan suara kita, selamatkan Indonesia dari penjajahan pemaksaan. Itu aja dari gue minta maaf kalau ada salah. Wabillahi taufiq wal hidayah, wa ridha wal inayah wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat Indonesia. Indonesia nggak boleh dijajah-jajah oleh siapa saja.